ada anak laki-laki nakal ditendang, lu yang nendang kan? Siapa boy? Gue lupa orangnya. Gue tahu sih. Iya. Karena lu tuh berani banget. Iya, gue berani konfront. Lu berani konfront, betul. Gue inget banget lagi. Iya, gue inget banget. Lu berani juga ya. Tapi kalau beneran emang bahasa Inggris tuh bahasa yang wajib. Benar. Apakah menurut lu sekarang bahasa Mandarin jadi bahasa yang wajib? Karena China-nya sudah sebesar ini. Wajib sih menurut gue. Karena sekarang lu bisa bahasa Inggris, ya kayak udah sesuatu yang lumrah gitu loh. Oh, oke. Tapi kalau lu bisa bahasa Mandarin itu nilai plus banget gitu loh. Oke. Dan sekarang kan orang ekspor import aja tuh biasanya ke China kan. Bener. Semua barang ada di sana. Kalau lu nggak bisa bahasa Mandarin, gimana caranya lu bakalan bisa ya, negosiasi dengan atau orang interaksi China, dengan orang sananya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu dan banyak banget menurut gue ya teman-teman gue yang yang bisa sukses itu ya yang saat dia bisa bahasa Mandarin dan usahanya tuh bisnisnya growth-nya. itu tuh dengan orang China. Yes. Karena dulu pas gue belajar bahasa Mandarin pun gue nggak berasa Mandarin itu penting. Gue cuma pengen lari aja dari Indonesia. Ngerti nggak? Menarik. Gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Yes. Ini yang ini juga nih, dia cuma ke Bali tuh kebetulan aja. Kuliah di Bali tuh kebetulan aja. Yang penting keluar ya dari rumah. Nah itu bahaya banget kan. Untungnya sih gue di situ nggak nakal ya gitu kan. Tapi banyak banget boy orang-orang ke China. Lu bayangin nih orang-orang yang cupu nih ya waktu mudanya ke China, baru lulus SMA ke China. Di China hari pertama siang-siang bolong mabok untuk menunjukkan jati dirinya. Salah juga dong. Iya. Tapi itu yang Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kedatangan teman lama, teman SD yang mendadak kita nggak pernah ketemu. Anak gue ngeles di tempatnya dia dan ternyata dia yang punya. Nggak kebayang sebenarnya dia jadi guru tuh kayak gimana saat itu. Tapi dia buka tempat les Mandarin. Kalau mungkin anak-anak atau teman-teman Gading Serpong tahu lah Smart Mandarin. Please welcome Adela Irlanda Bernika. Yeah, thank you. Dipanggilnya apa? Dela. Masih boleh dipanggil Dela? Selalu deh. Gitu ya? Iya. Tapi Dela teman-teman bisa, masih? Adel bisa, Lala bisa. Tergantung di mana posisi gue aja. Kalau sama teman SD kan Dela kan. Kalau teman SMA gue manggil gue Lala. Oh. Kalau teman gereja gue manggil gue Adel. Lu dipanggil banyak nama, nengok berarti ya? Soalnya banyak kepribadian boy. Yang dibawa ke sini aman ya? Aman dong. Aman ya. Iya. Tapi dari lu kan kanan ya, kita kanan SD iya. Ya. Abis itu tetap di kanan? Enggak, gue kanan itu dari TK sampai SMP kan. Oh, gue cuma SD doang. Iya. TK SD. SMA-nya gue tuh di Jakarta, di Bunda pindah. Mulia. BM. SBM. Habis itu dekat Tojo tau gak lu? Bukan yang bukan yang di atas. Bukan yang di Ancol ya. Kalau Ancol itu tuh yang international schoolnya. Nah kalau gue tuh yang biasa nasional. Oke. Dari situ? Habis itu gue ke Cina kuliah. Kenapa ke Cina? Kenapa ya? Karena gue udah bosen aja kali ya di Indo. Nggak ada jodohnya mungkin ya waktu itu ya? Bukan dong, jodoh ya belum. Kalau lu kan terikat pacar kan susah biasanya pindah negara begitu. Oh iya, waktu itu emang lagi jomblo sih. Iya. Terus kenapa milih China? Kan ada Taiwan, ada Malaysia masih. Kebetulan koko gue sih. Gara-gara koko gue yang nomor 2 itu ke Cina. Jadi nyokap gue, jadi gini boy, gue tuh dulu SMP dijanjiin sama nyokap gue ke Singapura. Oh oke. Untuk sekolah di Singapura. Ikut II gue. Oh. Dan nggak pernah kesampaian tuh karena nyokap tuh berpikir masih terlalu kecil lah, jadi jangan sampai pisah sama orang tua. SMA gue dijanjiin nih mau ke Malaysia. Iya betul. Udah excited dong. Betul. Nggak jadi juga. Nah pas ke kuliah dijanjiin juga nih keluar. Sempet mau batal gara-gara setiap gue pokoknya pengen kuliah SMP SMA gitu tuh ada aja deh masalahnya di keluarga gue secara finance. Nah gue ngotot lah, gue belajar tuh depan emak gue bahasa Mandarin segala macam supaya dia ngeliat kalau gue tuh harus di depan emak lu. Harus dong supaya dia ngeliat, kalau enggak kan gak kelihatan. Oke, masuk akal sih. Nah tapi emang kebetulan saat itu nyokap gue masuk rumah sakit, kakek gue juga masuk rumah sakit. Jadi itu gue nggak jagain kakek gue di rumah sakit sambil belajar. Wih serius dong. Ya nyokap gue kayak yaudah jangan dulu ya, nanti aja kuliah di sini dulu, nanti pas abis kuliah baru ke Cina belajar bahasa.
disappointed dong gue. Kayak ya elah gagal mulu nih SMP SMA sampai kuliah mendingan jangan. Tapi kayak gue tuh sengaja untuk tidak mendaftarkan diri gue di universitas manapun. Jadi kayak ya udah gak bisa nih. Ya, akhirnya nyokap gue mau gak mau kuliahin gue di Cina gitu sih. Menarik. Sebenarnya gue maksain gitu loh. Karena tapi kan ada yang gak dipaksa dong. Janji dinikahin suami kayaknya harusnya gak dipaksa dong. Dipaksa juga sih. Iya dong. Masa sih? Dipaksa awalnya. Awalnya ya gak sayang? Kan udah berhasil. Gak mungkin semuanya dipaksain. Ya gitulah hidup gue. Di Cina enak gak? Awalnya enak. Karena mungkin gue ngerasa dulu kan selalu sama orang tua gitu kan. Itu mah lu ke Bali juga enak kalau misalnya cuma tapi keluar dulu orang kan gue tua. selalu dibuntutin sama orang tua, which is kayak gue tuh ada jam malam segala macam gitu loh. Jadi gue tuh kayak ngerasa semuanya dibatasin. Sedangkan di Cina kan enggak. Jadi gue ngerasa kayak enak banget. Gitu. Tapi tetap gue tahu diri ya dalam artian gitu loh. Jadi gue kayak ngerasa ya ini adalah pertamanya gue punya hidup gue sendiri lah itu ya kayak gitu. Ya masih itu nggak kangen rumah nggak? Berapa lama kangen awal-awalnya rumah? kangen. Berapa lama? Sebulan 2 bulan. Biasanya kan ada kayak gitu ya. Cowok mah lama biasanya ya kan karena kita lebih punya temen gampang lah. Kalau cewek kan lebih homesick gitu. Enggak sih, gue masih termasuk yang ya homesicknya ada, tapi yang enggak yang cranky banget gitu enggak. Tetap yang mau stay. Cuman pas terakhir ke China-nya gue malah mau pengen pulang karena teman-teman gue yang deket di sana pada balik semua gitu aja sih. Ambil apa sih? Gue pertamanya tuh ambil bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, Okay. diploma tuh. Nah, abis itu akhirnya jadinya gue di marketing manajemen. S1-nya? S1-nya jadinya. Gitu. Di China ya? Di China. Barrier-nya berarti lu belajar gini ya? Belajar bahasa kan gak semudah setahun ya, kita sepakat ya. Tapi ketika lu belajar dari SMA itu sampai ke China kan niat banget dong. Iya. Kemampuannya berapa persen pas lu belajar? Dari 0? 0, serius. Nah pas lu ke China tuh dari 0 sampai anggaplah orang bisa ngobrol bahasa Mandarin tuh 80% ya kalau nguasain. Nah lu berapa persen dari belajar di rumah sampai ke China lu merasa kemampuan gue nih cuma berapa persen? 10%-an boy. Hah? Terus ngobrolnya gimana? Jadi waktu pertama kali datang itu tuh bener-bener basic banget belajarnya. Lah, terus makan gue dari ditunjuk basic dong, banget nggak nggak bahasa diobrolin? Inggris dong. Gurunya belajar pakai bahasa Inggris, which is kayak misalnya teman gue nih banyak nih ya dari Indonesia. Tapi kan gue nggak bisa yang kayak lu orang Indonesia ya, karena di sana kan internasional kan. Jadi kayak semuanya tuh walaupun gue tahu lu orang Indonesia, gue nggak tahu lu orang Indonesia, gue bakal ngomong lu bahasa Inggris dong. Nah waktu itu pernah guru gue nanyanya sesimpel nih Ciao sama Mingzi, tahu nggak lu? Tahu. Ya gue nggak bisa jawab. Kayaknya emang beneran belajar lu tuh cuma buat ngelihat emak lu ngelihat lu serius deh. Iya. Bukan beneran belajar. Iya karena maksudnya itu udah per kata. Gue tuh belajar per kata, sedangkan itu udah per kalimat. Jadi kayak gue langsung kayak mencernanya susah banget nih apa nih gitu kan. Nah teman gue yang bantu. Baru tau lah setelah gue nggak bisa bahasa Mandarin, gue tahu ternyata orang Indonesia semua. Akhirnya mereka bantu gue lah di saat itu gitu. Dan nekat juga lu. Dan gue juga orangnya nekat boy. Iya nekat. Iya, gue orangnya nekat. Gue kira lu udah belajar nih, lu udah cerita kakek lu sakit lu belajar, lu itu depan belajar, gue kira 60% ada lah gitu kemampuan lu. Enggak, bener-bener gue tuh dari nol lah bisa dibilangnya. Gokil juga sih. Iya. Gue sih nggak berani ya jadi lu ya. Malaysia mungkin gue masih berani deh. Kalau China sih, iya gue nekat lagi. Orangnya. Kenapa nggak Malaysia sih? Gue bisa yang karena ada. Nah balik lagi, kenapa gue nggak jadi ke Singapura, nggak jadi ke Malaysia? Karena nggak ada siapapun di sana. Which is kalau misalnya gue ke Singapura ada ii gue di sana, mama gue nggak mau ngerepotin ii gue lah. Sedangkan pas di China ada koko gue yang pertama kali ke sana. Nah jadi berpikir bahwa koko gue akan ngejaga gue di sana, nyokap gue lebih percaya lah intinya kayak gitu. That's why makanya gue ke China gitu loh. Kalau koko gue mungkin waktu itu ke Amerika atau ke Singapura atau kemanapun, ya gue akan ikut juga ke dia gitu. Sebenarnya gitu sih. I see. Tapi dengan barrier bahasa segitu lebar dan gedenya, lu nekat sih. Nekat gue. Lu nekat sih. Berapa lama sampai bisa enjoy ngobrol di sana pakai bahasa Mandarin? Gue itu orangnya langsung turun ke lapangan boy. Jadi gue belajar itu sebenarnya bukan di kuliahnya. Oke. Gue bener-bener apapun yang guru gue ajarin saat itu, gue langsung praktekin di pasar. Untuk belanja lah, untuk apa, mau nada gua salah, mau berantakan segala macam, bodo amat gue hajar gitu loh, kayak terabas aja. Yang penting gue bisa dapetin gitu loh. Sampai akhirnya kan lama-lama lu ngedenger dong orang ngomong seperti betul. Segala macamnya.
baru deh tuh mulai masuk ke gue gitu loh. Kayak gue udah ngerti, oh ini tuh polanya gitu loh. Menurut gue kalau misalnya lu praktek doang, teori doang, teori doang, lu nggak praktekin percuma. Karena teman gue ada yang udah 2 tahun di sana, dia nggak bisa ngomong apapun. Karena modalnya cuma teori doang. Teori dan dia nggak berani, iya takut dia nggak, salah ya. Benar. Iya sih, kalau memang kita SD-nya dan lu masih sama, lu sih agak ini sih. Iya. Agak berani orangnya. Iya. Gue pemberani emang. Berani sekali. Oh iya, dari jelas. SD semua perempuan paling berani deh. Iya kan? Hah, enggak tahu gue. Harus kasus waktu saat SD yang ada anak laki-laki nakal ditendang, lu yang nendang kan? Siapa boy? Gue lupa orangnya. Gue tahu sih. Iya. Karena lu tuh berani banget. Iya, gue berani konfront. Lu berani konfront, betul. Gue inget banget lagi. Iya, gue inget banget. Lu berani juga ya. Tapi kalau beneran emang secara ketika lu Mandarin, lu nekat begitu, kalau menurut gue itu self defense sih. Gue punya self defense yang sangat bagus. Tapi memang lu orang confident banget sih. Dengan kemampuan kayak gitu sih. Nekat cuy. 10% lu ditanya nih cewek sama Mingse aja lu bingung. Iya emang. Lu gokil sih. Iya, tapi berapa bulan lu bisa adaptasi di sana? Iya kalau misalnya secara untuk lu ngomong segala macamnya ya mungkin setahun lah ya lu baru bisa literally ngomong sama orang China-nya. Pun gue saat di sana pun udah berusaha untuk belajar sih ngomong sama orang China-nya. Tapi kan nyaman belum gitu. Iya belum. Kayak nada gue masih salah lah segala macam. Ya setahunan lah. Berarti memungkinkan ya untuk teman-teman di luar sana yang mau ke China modal nekat tuh bisa ya ternyata. Banget sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Niatnya ya. Yes, karena banyak banget parents yang ngomong ke gue. Berapa lama anak gue bisa bahasa Mandarin yang bagus. Nah gue balikin lagi. Bisa 1 tahun. Tapi kembali ke anaknya. Gue selalu balikin. Gue gak bisa ngomong kayak ini pasti 1 tahun udah bisa gitu loh. Kenapa? Karena itu balik lagi kan. Once individunya lu, once lu bisa lu suka Mandarin 6 bulan pun lu akan bisa menguasain karena lu suka gitu kan. Balik lagi kalau anak lu gak suka Mandarin lu paksain, lu 2 tahun belajar juga gak akan bisa gitu. Bisa loh. mungkin belajar sekolah aja lewat. Iya kayak ngomong-ngomong simple aja gitu loh. Tapi lu mentah gitu sih. Jadi balik ke diri sendiri sih menurut gue, kayak nggak bisa gue pastiin lu bisa jago Mandarin dalam waktu berapa lama gitu loh. I see. Tapi gue kira ketika lu kuliah di China itu kayak kuliah di luar negeri yang ada tes TOEFL-nya, nggak ada ya? Ada. Terus lu lolos? Sebenarnya ada. Tapi gue nggak tes karena gue tahu gue dari nol. Iya tapi maksudnya ada jalur itu kan? Ada. Kalau misalnya lu lewati jalur itu, benefit apa yang lu dapet? Lu naik tingkat. Lu nggak dari basic. Nggak dari basic di sananya. Dari basic, yes. Jadi lu naik tingkat langsung dan lu akan lebih cepat belajarnya gitu lah. Gua aja nggak tahu gitu loh. Maksudnya kan mungkin banyak orang di sini pun merasa, jujur kayaknya China sama Malaysia lebih murah China nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Kalau Malaysia gue nggak tahu ya, tapi China termasuk murah. Karena dia sekarang udah ada beasiswa juga. Gitu. Setahu gue temen gue yang dari SMA ke China, mereka bilang ini oke kok belajar penerbangan di sana loh mereka teman-teman gue. Oh iya. Mbak gue bilang ngapain lu ke China? Di sini kan ada BIFA ada apa? Gila di sini emang nggak ada rasanya katanya. Kalau misalnya di sana kita masih bisa fight lah gitu loh di sana. Karena mereka pemerintahannya menurut gue bagus ya. Mereka tuh bener-bener ngasih orang-orang luar untuk belajar bahasa. Bukan karena mereka kita gitu. Keluarga Cindo nih ya. Bukan sih, bahkan teman-teman gue yang kan gue di Beijing dan Xiamen kan, di Xiamen itu banyak banget orang-orang dari yang kayak pribumi Indonesia yang belajar di sana, bahkan kayak TNI segala macam belajar di sana dan gratis, benar-benar gratis nol, bahkan dia dapat uang jajan gitu. Oke. Di Smart Mandarin sekarang juga udah ada kok, boy. Kalau lu mau kuliahin anak lu gratis ke China bisa. Ada add-onnya ya? Ada dong. Udah ada extensionnya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya, sekarang kan negara kan dibelah 2 nih secara makro. Yep. Inggris banget sama Mandarin banget. Dulu kan Mandarin gak ada yang tahu. China bisa segede gini gitu loh. Betul. Se-confident apa orang tuh harus, kan dulu bahasa Inggris tuh bahasa yang wajib. Benar. Apakah menurut lu sekarang bahasa Mandarin jadi bahasa yang wajib? Karena China-nya sudah sebesar ini. Wajib sih menurut gua. Karena sekarang lu bisa bahasa Inggris ya kayak udah sesuatu yang lumrah gitu loh. Oke. Tapi kalau lu bisa bahasa Mandarin itu nilai plus banget gitu loh. Oke. Dan sekarang kan orang ekspor import aja tuh biasanya ke China kan. Bener. Semua barang ada di sana. Kalau lu nggak bisa bahasa Mandarin, gimana caranya lu bakalan bisa
bisa negosiasi dengan atau orang interaksi China, dengan orang sananya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu dan banyak banget menurut gue ya teman-teman gue yang apa ya, yang bisa sukses itu ya yang saat dia bisa bahasa Mandarin dan usahanya tuh bisnisnya ya itu tuh dengan orang China. Gitu itu cepet banget sih, dan menurut gue itu wajib banget gitu untuk bisa bahasa Mandarin. Karena 7 tahun 8 tahun lalu kita nggak aware gitu loh, buat apa sih? Nggak segede gitulah gitu. Karena loh. China juga pesat banget perkembangannya. Iya, berkali-kali lipat. Dulu kan orang rasanya tuh Jepang tuh di atas segalanya ya. Iya. Kita SMA lah ya, apa-apa bareng Jepang. Kalau nggak Jepang tuh jelek. Apa-apa Jepang. Orang belajar Jepang. Iya, Jepang, Jerman. Sekarang semuanya menghilang. Cuma China. Karena emang ekonominya sekarang di sana barang-barangnya murah juga, dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan kan. Ya pasti ke Cina sih. Iya, makanya diambil. Kan kalau gue kan awam, di mana gue nggak tahu di sananya sama sekali kayak apa. Even pun gue ada impor, biasanya cuma kemasan plastik, di sana kan murah. Tapi kan sebagai seorang business owner tempat les Mandarin, ketika lu buka tempat kan biasanya ada peluangnya gede banget ya. Salah satunya ya sekolahan yang dekat-dekat situ semuanya sudah Mandarin, orang tuanya juga kewalahan. Tapi ya itu, kadang-kadang kita juga nggak dijelasin sama sekolah, kenapa sih harus bahasa Mandarin gitu loh. Kenapa sih nggak Inggris dulu gitu loh. Sedangkan kan kayak Pahwa aja kan 70% kayaknya Mandarin ya, 30% bahasa Inggris, Indonesia 0. Iya. Itu yang kenapa sih gitu, itu nggak kejawab di gua gitu loh kadang-kadang. Iya kan. Bener. Iya, makanya ketika lu buka tempat itu, gue langsung ya udah si Zen lesin aja, karena kita nggak bisa ngajarin, Pak. Bener. Susah banget. Karena kan dulu kayak kalau misalnya menurut gue ya generasi kita itu tuh jarang banget orang yang mau belajar bahasa Mandarin kan. Jadi emang kita tuh nggak difokuskan untuk bahasa Mandarin. Orang tua gue pun walaupun dia bisa bahasa Mandarin, dia tidak mengajarkan gue secara langsung bahasa Mandarin. Oh enggak ya? Enggak langsung. Cuma ngomong aja. Ngomong pun nyokap gue akhirnya enggak. Karena dia bisa bahasa Mandarin, tapi dia nggak ngomong sama gue karena bokap gue orang Sunda. Jadi setiap dia ngomong bahasa Mandarin sama gue, dibalasnya Sunda sama bokap gue. Jadi kayak udahlah gitu loh, ngerti nggak? Nah, tapi kan sekarang keluarga yang unik. Dulu aja kita SD belajarnya Sunda, boy, bukannya Mandarin gitu loh. Benar. Bahasa Sunda jadi, masuk jadi kurikulum. Dan waktu saatnya kita belajar itu, pasti kita ngerasa bahasa Mandarin itu adalah hal yang sangat susah dan sangat dihindari oleh kita lah, generasi kita. Nah, sedangkan sekarang semuanya di sekolah mana ada lagi sih bahasa Sunda, Mandarin gitu loh yang bahkan banyak banget murid-murid gue yang belajar itu tuh bahasa Mandarinnya lebih susah sekarang daripada bahasa Inggris di sekolahnya. Tapi menurut gue yang salah adalah dari teman-teman gue dari murid-murid gue, yaitu karena bahasa Mandarinnya itu tuh cuma dipakai di sekolah. Sedangkan mereka di YouTube bahasa Inggris, ngomong sama parentsnya bahasa Inggris segala macam, jadi mereka kesusahan. Dan itu menurut gue itu jadi concern sih sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya mereka ngeles dengan terpaksa karena susah. Beda sama anak Pahwa ya. Kalau misalkan kita tinggal di Gading Serpong, kita tahu banget lah yang menguasai bahasa Mandarin itu sekolah ya Pahwa gitu loh. Tapi menurut gue bagusnya mereka adalah mereka membiasakan, membiasakan lu ngomong dari greeting segala macamnya lu bahasa Mandarin. Walaupun pelajaran lu setiap hari bahasa Mandarin itu nggak akan menjadi kesusahan karena mereka terbiasa. Bahkan even kalau menurut setahu gue ya bahasa orang-orang yang kayak administrasi di Pahwa aja itu harus bisa bahasa Mandarin gitu loh. At least ya. Jadi sehingga dia bisa nyapa anak murid, ngomong bahasa Mandarin sama anak murid. Jadi kepakai boy, mereka datang ke tempat les gua, mereka nggak akan terpaksa seperti anak-anak di international school yang emang bahasa Mandarinnya pun berat. Jadi komplementari kalau di tempat lain. Yes gitu. Jadi menurut gua kayak, dan sekarang udah channelnya banyak banget ya. Jadi bisa masuk bahasa Mandarin itulah gitu loh. Jadi kayak menurut gua emang orang tua pun sekarang concern, lu pun concern untuk anak lu bisa bahasa Mandarin, karena lu akan tahu kedepannya bahasa Mandarin itu sangat berguna. Sama kayak dulu kita mungkin Inggris, orang tua kita concern dengan Inggris itu akan berguna. Tapi kita menjadi biasa kan sekarang kayak lu wajib bahasa Inggris bisa gitu loh. Nah sekarang ya generasi kita ya tambahan plusnya itu adalah si Mandarinnya itu sih. Tapi segitu penting ekosistemnya ya, jadi kayak nonton YouTube kalau bisa Mandarin.
atau apa. Tapi kan bedanya adalah kenapa orang-orang kayak misalkan anak-anak kita nggak bisa bahasa Mandarin ya karena tulisannya yang jadi susah gitu tulisannya loh. betul. Itu yang membuat akhirnya gimana cara mendekatkannya. Kita harus berpikir bagaimana cara mendekatkan si Mandarin ini ke anak-anak supaya mereka merasa Mandarin itu nggak susah ya gitu sih. Gitu sih. Challenge-nya ya. Challenge-nya. I see. Iya. Ternyata selain mata pelajarannya buat sebuah bahasa, ekosistem lingkungannya juga iya sih. Kalau orang kayak pengen bisa bahasa Korea, denger lagu Korea. Berusaha nonton film Korea, subtitlenya kadang ada kadang enggak, misalnya dinyala matiin. Ya lama-lama dia bisa gitu ya. Iya benar. Dari kesukaan dulu sih sebenarnya gimana caranya lu ngebawa anak lu nih ya, kalau misalnya seandainya kita ngomongin generasi selanjutnya ya, gimana caranya lu ngebawa anak lu untuk suka Mandarin itu kenapa sih, apa nilai plusnya dari situ. Kalau misalnya kadang-kadang tuh murid gue lucunya adalah kayak kamu suka mainan kan, tau gak sih mainan itu tuh sekarang banyak banget dari China gitu. Misalnya nyokapnya sering ngomong nanti kamu bisa beli mainan atau jadi apa tuh dari China, kamu harus bisa Mandarin. Nah sehingga ada awarenessnya untuk kayak oh iya gue harus bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi pelan-pelan sih, karena emang Mandarin itu aja udah susah banget kan. Kalau untuk orang-orang yang nggak tahu bagaimana cara Hanse pelafalannya, semuanya sama. Kayak pa, ya kan, kayak tambah angin doang gitu, iya. Kayak gitu. Jadi kan kayak apaan sih nih? Pelajaran apa sih ini susah banget gitu kan. Dan bahkan orang China pun sendiri itu berkata bahwa bahasa Mandarin itu tuh nggak bisa habis dipelajarin boy, sampai lu mati pun. Karena emang terlalu banyak banget yang lu harus pelajarin. Gue bisa kayak gini belum tentu gue bisa baca koran di China. Karena beda-beda levelnya gitu loh. Beda dan itu tuh bahasa yang sangat kaya. Mandarin itu bahasa yang sangat kaya menurut gue. Karena bahasa Mandarin ketika gue belajar pas SD, gue juga dilesin tuh. Gue umur berapa gue lupa. Fundamental banget gak sih? Yes. Perempuan tuh harus begini, laki-laki tuh setiap ada tulisan gini, ini adalah pasti bentuknya laki-laki, betul. Karena dia punya kayak sejarahnya juga di balik itu gitu loh. Fundamentalnya tuh kuat banget. Dari yang tradisional, benar-benar gambarnya tuh disesuaikan dengan bentuk manusia, lama-lama disederhanakan dan ada sejarahnya gitu-gitu loh. Jadi ya kalau lu sebenarnya belajar bahasa Mandarin cuma di sekolah, gue yakin gak akan bisa. Karena lu nggak tahu nih basicnya dari mana. Sehingga orang-orang yang belajar bahasa Mandarin dari sekolah akan merasa bahwa bahasa Mandarin itu susah gitu loh. Sedangkan kalau di tempat les, lu diajarin kenapa susahnya, kenapa kita cari titik susahnya lu tuh di mana. Tergantung tempat lesnya ya. Ini Smart Mandarin nih yang ngobrolnya. Iya kalau dari tempat les gue ya gitu. Gue akan melihat kesulitan apa yang dihadapin si anaknya. Dari bahasanya kah, dari pelafalannya kah, atau dari Hanse-nya kah. Sehingga kita menemukan kesulitan itu dan kita memecahkan bersama si anak itu gitu loh. Jadi puji Tuhannya ya, yang berhasil di tempat lesku adalah anak-anak yang benar-benar yang trouble banget bahasa Mandarin ya di sekolah ataupun secara ngomong gitu di perusahaan, dia akan menemukan titik mudahnya karena kita customize gitu loh. Gue ngelihat lu susahnya di sini, oke, akan gue bantu gimana caranya lu akan memahami sampai lu benar-benar ngerti. Bukan gitu. Kurikulum baku jadinya. Bukan kurikulum baku karena kayak lu susah dengan maksudnya susah dengan pelafalan bahasa Inggris ya lu harus belajar dengan pelafalannya itu dong. Gak cuma lu belajar dengan kayak artinya doang kan kayak gitu. Dan itu pun berlaku dengan Mandarin, apalagi Mandarin tuh subjeknya banyak banget ya. Gitu loh, dari lu nadanya, dari lu pelafalannya, dari lu si Hanse-nya sendiri gitu loh. Cara nulisnya. Nah, itu tuh banyak banget gitu loh. Sehingga akhirnya gue melihat kesulitan apa yang dihadapin anak-anak murid gue, dan akhirnya gue bantu memecahkannya di customize di situnya. Ya, karena gitu. Emang sih ketika gue juga ngeles Mandarin, setahu gue memang ada SOP atau ada buku. Bukunya harus dimakan. Kalau buku makannya dalam arti dibelajarin ya. Kalau bukunya nggak kekejar, anaknya yang stay di buku itu. Teman-temannya naik. Betul. Tapi ternyata ya nggak berhasil. Banyak yang nggak berhasil lah gitu loh. Karena kalah apa ya? Gue sih dulu kesulitannya apa? Gue usaha Hanse deh kayaknya. Makanya kalau misalnya gue yang ngerasa sebagai guru, gue tuh biasa sih ya, gue tuh bukan basically guru sebenarnya boy. Gue pun nggak tahu kenapa Tuhan bawa gue jadi buka tempat Mandarin ya. Sebenarnya jujur aja gue juga nggak ngerti cara yang ngajar. Tapi once gue mengajar, gue belajar gitu loh. Akhirnya gue menemukan polanya.
banyak orang selalu bilang ini, gue mau belajar sama orang China yang langsung. Ya. Tapi sebenarnya salah menurut Iya, gue. Benar, ada benernya. Mungkin pelafalan lu jadi Native, bagus segala macam. betul. Tapi gini, kesulitannya apa sih? Orang China tidak akan tahu kesulitan lu yang orang Betul. Indonesia belajar bahasa Mandarin. Betul. Dia akan mengajarkan bagaimana cara dia diajarkan saat dia di China. Betul. Which is gak ada kesulitan buat dia untuk belajar bahasa Mandarin. Ya mother language. Iya, mother language. Beda sama lu orang Indonesia yang mengajarkan orang Indonesia yang tahu struggle lu saat lu belajar bahasa Mandarin itu apa. Dan akhirnya lu mengerti perasaan orang Indonesia yang belajar bahasa Mandarin apa, sehingga dapat menemukan titik terangnya. Ngerti nggak? Gitu loh. Jadi salah nggak untuk belajar sama orang native? Enggak. Tapi tunggu fasenya dulu Nilai kali plus, ya. iya, that's true. Gitu. Karena banyak banyak murid gua dari yang kecil sampai gede belajar bahasa Mandarin sama orang China. Tetap larinya ke Smart Mandarin. Kenapa? Karena ternyata nggak ada hasilnya. Cuman Menang native, brandingnya. ya menangnya native kayak Iya, oh ya native. pelafalan. Tapi lu ngomong nih sama orang Jawa, lu diajarin ngomong Jawa, yang which is lu nggak ngerti bahasanya apapun. Ya lu kan sih haho Iya, gitu kan. harus ada middleman dulu nih yang ngerti dua-duanya. Introduce-nya dulu Betul. dong apa, gimana caranya lu belajar mulainya dari mana segala macamnya. I see. Gitu loh. Beda kalau lu langsung terjun di China-nya langsung. Ya udah tercemplung Mau nggak mau semuanya. lu ibaratnya si tikus kan masuk ke kandang macan yang which is macan semua, lu harus belajar gimana cara beradaptasi sebagai macan gitu kan. Iya. Gitulah. Nah, lu mau nggak mau lu harus langsung bisa. Iya. Terpaksa. Kalau kita kan enggak. Iya. Boleh Gitu loh. dipakai, boleh enggak. Iya. Lu belanja aja masih bahasa Indonesia gitu loh. Nah, jadi kayak native pun nggak ada salahnya, gue bilang ya Iya. nggak ada salahnya lagi untuk lu belajar sama orang native, tapi akhirnya jadi kesulitan juga karena lu akhirnya jadi kayak balap-balapan nih, gimana caranya gitu. Tapi kayak IF aja kan nggak langsung native kan, fase Nah, tertentu langsung betul. baru ada native-nya. Gua aja di Cina belajar sama orang native pun masih bahasa Inggris. Oh. Iya dong, nggak mungkin lu langsung bahasa Mandarin Iya dong. sih, Kayak sih misalnya lu juga. tadi gue ditanya bahasa Nichao sama Mingce, lu ngomong Nichao sama Mingce, ya gue nggak akan ketemu artinya apa. Dan itu pun lu yang ngomong. Kalau orang native yang ngomong udah beda lagi suaranya. Iya, gitu. Makanya itu sih menurut gue yang harus dibenarkan ya. Supaya kenapa? Supaya orang-orang nggak berpikir bahwa Mandarin itu sebenarnya sulit. Gitu. Tapi harus nyoba sih memang. Kalau Harus nyoba. memang kalian belum pernah nyoba atau anak kalian rasanya bermasalah sama Mandarin ya, bukan Mandarin yang salah, bisa jadi penyampaiannya. Penyampaiannya benar. Berarti bisa trial class dulu ya. Lu percaya nggak boy? Gue sebelum buka Smart Mandarin, gue tuh kerja di tempat les. Dan Terus? to be honest, gue pernah mengucap di diri gue ke teman-teman gue. Jadi tuh di Cina itu pas gue ngambil bisnis manajemen, temen gue tuh jadi guru lah ya. Dia ngambil jurusannya guru lah. Gue sampai ngomong kayak gini, gila gue nggak akan jadi guru karena gue yakin kalau anak-anak gue ajarin gue jadi bego tuh murid gitu loh. Karena gue nggak suka ngajar, Iya, gue iya, nggak iya. ngerti caranya ngajar seperti apa. Gue juga nggak suka anak-anak. Waktu itu Pada saat itu. Dijabah sama Tuhan, masain iya, lu. emang nggak boleh berkata-kata sih, mulut adalah senjatamu gitu, maksudnya jadi kayak ya gue kena tulah gue sendiri lah ini ya kayak gitu. Iya. Dan akhirnya tiba-tiba pas gue di Indonesia gue nggak tahu mau kerja apa. Akhirnya koko gue lah yang bilang, lu mau nggak tuh jadi guru tuh. Kebetulan koko gue tuh dulu les piano, guru les piano. Dia ngajarin anaknya yang emaknya itu tuh bukan tempat les lah, gitu lagi nyari guru. Ya udahlah, gue coba-coba aja karena emang gue nggak tahu nih mau kerja apa gitu. Ya udah coba, anak itu tuh nangis semua sama gue. Pertama kali itu. Lu apain? Gue nggak diajarin caranya jadi guru apa, gue langsung diterjunin aja begitu. Jadi gue nggak tahu karena emang gue kan nggak ada basic guru. Iya. Dan gue ekspresif kan, sehingga saatnya gue ngomong kayak gini, anak-anak ngerasa gue marah. Iya sih. Anak-anak Lu Batak kecil, bukan tapi kan. keras sih memang suara Kan lu. Cina juga ada yang garis kerasnya. Iya sih. kan? Tapi walaupun garis keras, lu nggak cukup keras sih. Iya kan. Jadi, Iya. Iya, Oh, Palembang. iya, dia Palembang ya? Gua emak gua. Sumatera. Ya kan, kalau ngomong lembut aja dikiranya marah-marah kan. Padahal emang begitulah. Bokap lu Sunda tapi kan? Bokapnya Sunda. Jadi kan gua di tengah-tengah nih antara lembut atau galak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi begitulah yang terjadi gitu loh. Sampai akhirnya gua gila nih anak murid kenapa nangis mulu sama gue, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuman mungkin emang karena gue ekspresif sih, gue tahu. Tapi kan di situ gue belajar. Oh tadinya salah gue di sini. Oh gini. Akhirnya gue belajar sama diri gue sendiri untuk menjadi seorang guru gitu loh. Gitu. Akhirnya gue berhenti, nggak lama lah gue di sana. Dan akhirnya
kerja di perusahaan China, tapi gue diajak curang, akhirnya gue berhenti juga. Iya, Terus akhirnya gue terjun lagi nih ke di bidang keguruan ini gitu. Tapi di saat itu gue tahu kalau ternyata gue punya tujuan untuk membuat anak murid gue ini tuh semuanya pintar. Jadi tuh otoriter banget nih gue gitu kan. Kayak pokoknya lu nggak boleh pulang kalau lu nggak bisa. Betul. Yang suka siapa? Orang tua gue. Orang tua murid. Orang tua murid seneng banget sama gue. Secara anak murid nilainya bagus sama gue. Betul. Iya kan, dari 50 jadi 90, siapa yang nggak seneng ya kan? Betul. Tapi anak murid nggak suka dong sama gue, karena gue otoriter banget. Pokoknya lo harus bisa gini-gini caranya segala macam. Tapi gue akhirnya belajar juga. Jadi di setiap tempat itu gue belajar untuk kayak gimana sih sebagai guru yang seharusnya untuk gue bisa disenangin orang tua dan si murid tersebut. Karena akhirnya nggak jadi berkat juga untuk si anak murid itu belajar bahasa Mandarin, tapi gue otoriter, iya kan? Jadi terpaksa juga sebenarnya. Cuman gue nggantiin orang tuanya aja. Iya betul. Gitu kan. Akhirnya gue belajar untuk mendekati mereka, memberikan value ke mereka. Kenapa sih lo harus bisa Mandarin? Iya. Fundamentalnya dimasukin dulu, didorong ya. Lo nggak butuh lo belajar Mandarin karena tanpa gue belajar pun gue udah bisa. Betul. Tapi kenapa kamu harus? Bisa ya anak diceritain gitu ya? Nah itu yang gue akhirnya belajar, boy. That's why. Dan percaya nggak percaya Mandarin gue itu semakin bagus saat gue mengajar. Karena gue nggak mungkin dong membawa Mandarin gue yang jelek untuk mengajar anak murid. Betul. Akhirnya gue jadi kayak ngasih. Ya dipakai lagi. Iya, ngasih cacing untuk anak didiknya lah. Anak didiknya padahal harusnya gue kasih udang gitu kan. Jadi kan beda banget nih. Iya kan. Bagus gak? Kok ikut apa sih yang gitu, maksudnya kayak jadinya jelek banget gitu loh. Apa yang gue kasih ke anak murid harusnya gue kasih dia makanan yang bergizi, tapi sedangkan gue juga gak makan bergizi gitu kan. Akhirnya gue belajar lagi dong. Dan akhirnya gue menemukan bahwa bahasa Mandarin gue jadi semakin bagus gitu loh untuk belajar. Karena ada kepentingan ada kepentingannya itu. Kalau gitu. gak ada kepentingan itu ya dulu lu juga gak belajar lagi. Karena dulu pas gue belajar bahasa Mandarin pun gue gak berasa Mandarin itu penting. Gue cuma pengen lari aja dari Indonesia. Ngerti gak? Menarik gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Yes. Ini yang ini juga nih, dia cuma ke Bali tuh kebetulan aja. Kuliah di Bali tuh kebetulan aja. Yang penting keluar ya dari rumah. Nah itu bahaya banget kan. Untungnya sih gue di situ nggak nakal ya gitu kan. Tapi banyak banget boy orang-orang ke China. Lu bayangin nih orang-orang yang cupu nih ya waktu mudanya ke China, baru lulus SMA ke China. Di China hari pertama siang-siang bolong mabok. Untuk menunjukkan jati dirinya. Salah juga dong. Iya. Tapi itu yang gue lakuin juga. Tapi bukan maboknya ya. Maksudnya gue kayak, gue gak mau dikekang lagi. Gue pengen hidup gue yang bebas. Gue ke China. Jadi lu kalau nanya gue kenapa ke China, ya karena gue pengen lari aja. Karena kok gue ke China ya gue ikutan ke China. Pengen tahu Mandiri itu kayak apa. Tapi sebenarnya apakah gue suka Mandarin? Enggak. Gitu, ngerti gak? Iya, motivasi awalnya dasarnya gitu. Sederhana sih. Iya. Nah tapi saatnya gue tahu kalau Mandarin penting dan gue jadi seorang guru yang mengajarkan Mandarin menjadi sesuatu yang penting buat gue bisa bahasa Mandarin dong. Akhirnya gue belajar lagi dong. Gue membenarkan sesuatu yang iya kurang saya ini, banget kurang ya itu. gue dulu. Akhirnya ya Mandarin gue jadi lebih bagus gitu loh. Gitu sih. Pada saat lu di China berapa lama? 5 tahun? 4 tahun? 4 tahun sampai S1 beres? S1 beres. Kisaran berapa sih? Kalau pada saat itu beres kan, kalau misalnya di Indo anggaplah di UMN tuh pada saat itu. Gue nggak tahu lagi soalnya nyokap gue kan yang bayar. Gue tuh kayak bayaran gitu. Jadi dan gue nggak berhitung gitu loh. I see. Ya mungkin 1M 2M kali ya. Mungkin ya gue nggak tahu. Karena gue bukan beasiswa ya. Gue bener-bener pribadi. I see. Dan jadi kan kalau misalnya lu ngambil lu kalau sekarang orang-orang yang mau ke China itu tuh banyak banget pilihannya. Lu mau jalur beasiswa pun itu sangat bisa gitu loh. Bahkan lu dapet uang jajan tuh bisa. Gitu. Saat itu gua tahu gue nggak akan bisa di jalur beasiswa karena gue nggak bisa bahasa Mandarin kan. That's why akhirnya gue ngambil jalur pribadi. Ya kayak gitu. Akhirnya udah belajar. Tapi gue dapet beasiswa di sana karena gue nilai bagus. Nah jadi di beasiswanya gimana sih? Kalau nilai lu bagus di pemerintahan sana juga akan ngasih lu uang ya, bukan potongan harga kuliah, tapi uang. Lu dikasih uang cashnya, kayak gitu. Dan gue di situ dapat juga. Tapi untuk uang jajan, jadi gue nggak motong itu. Nyokap gue tetap bayar gitu. Oke. Dan jadi guru Mandarin kan bukan tujuan lu pas kuliah dong. Ya bukan lah, gila, gue aja gak pernah tahu gue akan jadi seperti ini gitu. Iya. Gitu tapi juga. Pada saat kuliah yang kebayang di lu kenapa lu mau pulang sih? Kan itu aneh tau.
Orang udah di luar, lu mau pulang, lu ngapain pulang? Nah karena waktu itu tuh gue udah mulai homesick karena gue ngerasa teman-teman gue yang asik udah pada pulang. Oh. Sesimpel itu boy, gue tuh kayak Ketemu teman baru berarti di sana dong. ketemu temen-temen baru. Nah kayaknya gue nggak betahnya itu karena gue akhirnya tinggal di apartemen bareng koko gue, which is gue yang kayak Dijagain cewek. lagi? Bukannya ngejagain, tapi gue yang harus ngurusin dia jadinya. Oh bener sih. Ngeberesin apartemennya, Iya. teman-teman yang pada itu, jadi kayak aduh gue nggak betah banget nih. Harusnya di saat itu sebenarnya mungkin gue harusnya pindah lagi ke asrama, Iya, karena iya. dulu kan gue di asrama kan. Cuman kan karena waktu itu juga nyokap gue kan udah biayain apartemennya, jadi ya biar ngirit juga lah bareng Iya. koko gitu kan. Gitu sih, jadi makanya mungkin gue nggak betah di sana karena itu. Nggak sempet nyari kerja berarti? Gue kerja di sana. Oh, Sempat kerja di gue sana? kerja. Jadi personal assistant gitulah. Jadi yang kayak, nah sebelum COVID, kan semuanya offline kan. Nah dari dulu gue tuh pernah kerja di perusahaan di mana dia tuh diajarin sama orang native langsung, tapi ke orang Indo. Jadi gue yang ngehubungin guru native di China-nya sama orang Indo yang les di Indo gitu. Gitu. Udah bagus banget tuh dulu di situ. Udah online. Pelajaran Lu waktu online. itu udah di Indonesia apa masih di sana? Di China, lagi kuliah gue. Gitu. Akhirnya gue berhenti karena gue pengen pindah ke kota lain kan, ke Xiamen Iya, dari iya. Beijing. Akhirnya udah. Enak Tapi sebenarnya FYI ya, itu tuh nggak boleh orang kita kerja. kerja. Kalau Secara ketahuan aturan, lu dideportasi. Cuman kenapa gue bisa? Karena yang buka perusahaan itu juga orang Indonesia, which is itu temannya koko gue. Jadi kayak ya Masih bantulah, memungkinkan, iya. Tapi sebenarnya nggak boleh. Gitu. Nggak kayak di kan Aussie masih Beda boleh kayak ya? orang Taiwan. Kalau orang Taiwan lu boleh. Lu jadi waiters gitu-gitu boleh. Dan itu Ada maksimal berapa jamnya juga kan? Kalau di luar negeri. kalau gua kayaknya deh, karena kan lu masih hitungannya student kan. Iya, Tapi student. kalau di China lu mau Beneran student nggak atau segala boleh. macam nggak bisa karena lu visanya kan student gitu. Kayak di Singapura lah ya. Seketat itu. Oke. Gitu. Kenapa pindah ke Xiamen? Ya itu balik lagi karena gue nggak betah sama koko gue. Oh. Tinggal bareng sama koko gue. Tadinya di Beijing. Di Beijing sama koko. Akhirnya gue ke Xiamen. Sesimpel kayak hidup gue tuh kayak kaget-kaget mulu gitu ya. Jadi bener-bener spontan aja, spontan uhui. Nah jadi gara-gara gue udah gak betah di China, Ya. pengen pulang dong. Cuman kayak balik lagi ya. Jadi sebenarnya gue tuh di China harusnya 2 tahun doang. D3. Akhirnya karena nyokap gue pikir ya udahlah tanggung S1 aja, kamu kan udah D3 nih. Betul. Gitu. Ya udah lanjut dong. Nah akhirnya gue harus pindah kampus di Beijing juga, tapi gue harus ngulang. Jadi gue total 5 tahun lah gitu. Nah baru 1 semester gue mulai, gue udah nggak betah karena gue tinggal sama koko gue nih. Teman-teman gue udah pada balik, jadi kayak homesick lah, jadi sendirian segala macam. Akhirnya gue balik ke sekolah gue yang lama, main sama temen gue yang lama gitu ya, bukan pindah ya, tapi maksudnya gue lagi berkunjung ke sekolah gue yang lama, main sama temen gue. Tiba-tiba dia ngomong kalau gue mau ke Xiamen karena satu biayanya murah, terus kayak gitu juga gue bisa cepet lulus, bla bla bla. Di saat itu gue decide untuk ikut. Sesimpel itu boy, nggak ada pikiran panjang. Cepet ya bu? Iya, gue tuh orangnya cepet banget gitu. Saat gue yakin ya udah gue langsung ngambil keputusan itu. Akhirnya gue pindah. Gue ngomong sama nyokap gue setuju. Gue bilang kalau misalnya gue pindah ke Xiamen, gue bisa langsung lulus dalam 1,5 tahun. Gak harus ngulang kayak gak yang di harus Beijing. ngulang gitu loh. Tapi gue harus lompat kelas 2 semester. Gitu, berat sih emang. Tapi akhirnya nyokap gue setuju. Selama gue mampu segala macem, akhirnya gue pindah. Udah sesimpel itulah. Gak ada planning amat, tapi minimal lu ngejalaninnya serius banget. Enggak juga. Tapi kenapa bisa kalau nggak juga? Belajar dong lu di sana, katanya nilai lu bagus. Iya belajar. Tapi maksudnya saat itu tuh karena emang gue ngerasa gue punya tujuan untuk 4 tahun itu gue lulus gitu loh. Jadi ya gue set goalsnya itu aja set deh. goals itu aja. Dan ya kadang-kadang ya adalah gitu boy. Dulu ya. Semuanya lah itu Jujur ya. mah. Kejujuran gak gue? Enggak lah, itu Iya, wajar oke. lah. Makasih. Itu wajar lah. Tapi kata orang ya, Cina tuh jorok banget. Kenapa sih orang bisa sampai bilang itu stigmanya dari mana sih? Gue sih belum pernah kesana ya. Iya jujur. sih bener. Tapi Sejauh sekarang apa udah sih? jauh kok, jauh lebih membaik ya. Dan mereka udah sekarang udah mulai modern ya. Dulu Cuma emang mungkin di kota-kota besar masih tetap. Enggak, maksudnya gini boy, karena Gimana sih? Coba lu pikiran ceritain. mereka kali ya. Gue juga nggak tahu kenapa dia kok jorok. Emang gue pernah ngalamin juga hal yang menjijikan di China.
Kenapa stigmanya tuh kayak gitu, kayak lu mau kemana liburan gitu kan? China ngapain? India apalagi gitu? Kenapa sih gitu loh? Kenapa ada apa di China gitu loh? What happened in China? Buat lu yang Mungkin udah tinggal di sana. Mereka kan suka spitting around kan katanya. Iya nggak sih? Suka ngeludah di mana-mana. Iya sih. Iya, makanya apakah iya benar seperti itu dan bahkan dia bisa pup dimanapun. Anak kecil ya. Oke. Lu tau nggak? Celana anak bayi yang bolong pantatnya doang. Jadi dimanapun dia mau, kapanpun dia pup, dia akan pup. Dibuka aja terus pupnya udah. Iya. Kayak kita ngituin pet doggy gitu. Yes. Ditadahin gitu terus dibuka. Tapi gue juga nggak tahu kenapa boy. Iya. Karena di sana pun gue nggak terlalu berhubungan langsung sama orang China-nya. Tapi yang gue tahu mereka tuh nggak terlalu peduli. Jadi kalau lu mau kentut di lift saat itu, oh it's okay gitu. it's okay. Saat lu mau ngeludah Pada saat itu? Nah di mall. Di mall enggak dong. Di mall. Enggak dong. Gue pernah ngeliat. Enggak dong, masa di mall itu kan ubin dong. Ih gitu dong. Masa di mall? Nah that's why gue juga ngerasa kayak, wah kenapa ya? Bahkan ya lucunya adalah di China gue sering banget ngeliat orang-orang pada berantem live. Kayak gue pas ke China kaget-kagetan boy. Kayak enggak berantem live ini, tunggu bentar. Berantem live. Mereka berantem gitu. Berantem live di Kenapa depan berantem? mata gue. Gue pernah ngeliat juga cewek diseret rambutnya boy, dikeroyok sama banyak orang. Gue kayak ngerasa mau ngebantu tapi nggak boleh. Di sana nggak boleh ngebantu. Karena kalau misalnya sana lo ngebantu, lo akan jadi kena. Tapi jiwa lu bantu itu masih ada ya, jiwa lu yang konfront itu masih nempel ya. Karena Udah tahu di kasihan negara cuy lain. lo ngeliat cewek. Tapi Kan gue begini aja nih ya, gue begini. Kayak sakit dong. gitu. Ya tapi kan gue gak kepikiran itu ya. Kan Emang beda lu. Enggak kan kalau di Indonesia saat lu Iya ngeliat ada orang lah dibantuin. Nah tadi ngehubungin otomatis gitu. naluri lu saat ngeliat di Cina itu begitu mau Gue bantu tetap dong. gak sih, gue pura-pura gak lihat sih tetap. Karena gue sadar gue WNA sih. Tapi Oh gitu. memang iyalah ngaco. Gue kayak gak ada pikiran itu deh. Iya ngaco lu. Orang contoh ya, ada orang dikeroyok terus bule nyamperin satu. Lu aneh nggak? Nah, lu kan bule ya. itu ada di sana. Kalau menurut lu di situ karena lu ngeliat orang ribut. Iya. Sesimpel lu ngeliat ada ibu-ibu lagi ngedorong gerobak, dia kesulitan untuk naik tanjakan, itu Nggak ada lu yang nggak boleh bantuin. tolong. Lu nggak boleh tolong. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kalau misalnya seandainya ibu itu pura-pura jatuh dan lu iya. disalahin gitu. Oh, iya. Kayak, kenapa nggak boleh tolong? Gue kan Iya, kaget iya, kan iya. kenapa saat ya ada orang kesusahan gue mau ngebantu ngedorongin gitu waktu itu di dekat pasar gitulah di Beijing. Dan temen gue yang udah lama di sana stay bilang jangan bantu. Jangan bantu. Gitu karena akan jadinya Karena banyak juga Lu reels yang- berseliweran di kita nggak ketabrak pura-pura jatuh, Tua. iya. Ya ampun. Dan sekarang Indonesia begitu sekarang. Iya sih. Nggak boleh membantu kan? Iya. Karena banyak oknumnya jadinya. Betul. Nah, Balik lagi itu masa di mall sih? Enggak dong. di mall boy. Ubin, Iya. spitting. Bener. Iya. Terus kena nggak? Nggak. Maksudnya ya udah gitu. Iya. Terus dia nggak? Keinjek-injek aja gitu. Makanya saatnya di mall lu nggak boleh kalau punya anak di mall lu hindarin, pakai itu, hindarin masker. jangan sampai mereka guling-gulingan di mall. Oh. Karena akan takut dong. Iya, Aduh, iya, iya. ludah yang mana nih yang gue kenain di baju gue gitu kan? Anjing. Iya gitu. Tapi memang sejorok itu ya? Sejorok itu. Aduh, gue pengen cerita boleh nggak sih? Apa tuh? Gue pernah lagi di pasar. Gue kebelet banget karena gue tahu kalau misalnya gue dari pasar ini ke asrama asrama gue jauh. itu jauh banget gitu dan gue udah kebelet banget. Jadi tuh akhirnya ya gue nanya-nanya di sana ada toilet. Toiletnya itu tuh gini boy. Even though itu toilet yang kayak tempat sampah ya. Jadi bener-bener toilet bener-bener kebuka. Jadi ada 4 bolongan gitu. Which is itu bukan kayak kloset Ada sekatnya ya. nggak? Nggak ada bener-bener plong gitu. Nah tapi lu dijadiin bikin semen bolong kotak gitu. Nah lu bisa ngeliat di bawah lu ada apa aja dan nggak ada air. Jadi ada yang pup di situ, buang sampah di situ, dan itu bau banget dan itu banyak laler. Cuman di saat lu terdesak gitu, apa yang lu lakukan? Lu kan gitu dong. Iya nggak sih? Untuk Bentar, ini udah nggak ada sekat. nggak ada sekat. Cuma lobangnya doang. Lubangnya doang 4 biji. Jadi kalau misalnya once lu Berarti lu lihat-lihatan sama sebelah kalau nah lu once lu liput. ketemu orang yang Sama-sama lagi lagi ke WC ya lo akan lihat-lihatan. Pintunya 1 apa pintunya 4? Gak ada pintu boy. Jadi kayak WC udah gitu doang. Bentar, WC tuh ada pintu. Pintunya di mana? Ya udah ini kayak apa ya? Kayak bilik jadinya.
Gak ada bilik, bener-bener tempat kayak nongkrong ronda. kamar mandi, kayak kamar lu deh, lu kamar nih, lu dibikin WC, jadi nggak ada sekat sama sekali ya, bener-bener. Iya, pintunya gitu. di mana? Lu masuknya lewat mana? Pintunya nggak ada pintu pun. Tapi kayak lorong gitu masuk lorong total. aja udah. Oh kayak tempat ganti baju di kolam renang. Iya Kan bisa bilang lah. lorong Iya. terus ada shower kan. Iya. Shower tuh nggak ada pintu, kita Nggak ada pintu, sepakat. Tapi ada sekat. Shower, ini nggak ada pintu, nggak ada sekat. Iya. Nggak ada Terus, pintu, nggak ada sekat. Lu di situ. Ya karena kan gimana Ada dong? temennya nggak? Temen gue akhirnya jaga di pintu dong, bantuin, jangan. Kan ada 3 lubangnya. Ya, tapi kan Ada 3 lagi sisanya. akhirnya dia jaga di depan supaya Untuk nggak ada orang nggak masuk. orang yang masuk gitu dong. Gitu. Separah itu. Bahkan ya ada juga yang kayak kandang kuda, lu tau nggak? Pala-pala bisa Iya, lihat. Pak. Pala-pala bisa lihatan, tapi Iya. jadi kayak, hey, udah jongkok hilang deh, gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan di Cina kalau seandainya lu pipis, yang ngeflash bukan lu. Betul. Orang selanjutnya. Betul, orang selanjutnya. Itu kenapa Iya. sih aneh banget? Bahkan bukan ini cuma tolong pipis. diklip jadi reels ya editor. Ini banyak banget jadi reels. Gila Iya. banget sih ini. Ini udah Dan- jadiin 20 reels juga bisa nih, tolong. Iya. Michael. Salah, gue kira minuman Nggak gue. Iya, kenapa ya? Punya konsep kayak gitu aneh banget. Nah. Biar jadi berkat gitu. Goblok Supaya banget mungkin asli. lu tau kan sekarang banyak orang yang kurang kerjaan ngelihat bentuk-bentuk laki gue juga bisa. Bentuk feses. Jadi kayak Itu lucu memang aja bentuknya ada. kayak gimana kan? No. Itu maksudnya secara kesehatan ada ilmunya. Karena kita tahu badan kita sehat atau tidak dari kotoran diri. Gue sepakat. Tapi yang Nggak orang lain. nyirem itu kan nggak gitu konsepnya. Abis lu lihat lu siram. Karena menurut gue kayak kepedulian mereka kurang aja sih. Mereka itu tuh dituntut untuk lakukan sesuatu yang cepat. Ngerti gak lu? Bro, Kayak kerja nyiram tuh itu cepet nggak lebih banget. dari 10 detik bro. Iya, lu nggak cuma nyiram, ngomong aja lu harus dipercepat. Apapun coba. Iya, cebok aja. Di situ kan nggak ada air, Air. nggak ada Berarti air pakai tisu. semprotan. Tisu pun nggak ada. Lu harus bawa sendiri. That's why makanya lu kalau mungkin orang Indonesia lu harus bawa sendiri di tas lu. Tunggu bentar. Tisu dan tisu basah. Orang bule, setahu gua belajar nih. Gua sama Aki lu kan gak jauh beda ya umurnya. Setahu kita orang bule kenapa pakai tisu? Karena dia pupnya kayak odol. Makannya banyak protein kan. Muter tuh kayak odol, kayak es krim kan. iya deh. Ditisuin gampang. Apakah orang Ada Cina kok seperti nih. itu? Enggak kan, dia sama kan kayak kita Sama. kan. Makannya karbo apa segala jedor kan. Ngerti gak maksud gua? Pupnya Iya. tuh gak kayak odol gitu loh, bagus bentuknya. Gue nggak pernah ngeliatin lagi boy. Apa gue balik Loh, lagi iya ke kan sini? maksudnya kan kalau orang bule kenapa dia bisa pakai tisu kan ada fundamentalnya nih. Udah banyak protein Iya. terus pupnya tuh rapi gitu loh. Ya udah dia lap beres gitu loh. Karena menurut gue kayak orang Indonesia aja ya terlalu bersih. Gitu ya? Iya. Apa kita kebanyakan air ya? Kayak Thailand itu aja kan nggak ada juga. Beberapa tempat yang modern nggak ada, Iya. tapi beberapa tempat masih pakai air Iya. juga. Nah makanya maksudnya kayak gue seneng banget tinggal di Indonesia karena menurut gue kayak kita tuh ada manner aja gitu, kayak ada dikasih Iya. dikasih apa Tapi ya ngomongnya? bentar, Ya, di asrama pun masa kayak fasilitas gitu lah. enggak dong? Iya dong, makanya gue beli gayung, gue beli. Enggak, di asrama masa yang Nggak ada yang semprotan, nyirem, pokoknya nggak ada bukan yang dia nyirem semprot. orang lain di Oh asrama. enggak dong, itu kan lu sendiri yang pakai. Kalau dosen apa kan ada toilet dong di universitas, di kampus. Yang nyirem siapa? Karena mungkin enggak. Kalau itu kan karena mungkin kita orang internasional, boy. Oke. Digabung dengan orang internasional. Jadi semua orang nyirem masing-masing. Iya, kayak gitu. Dan kita kan punya kamar sendiri yang which is WC-nya di dalam. Di kamar Jadi pun oke lu lah, tapi kalau iya. bisa kayak tempat Enggak sih. WC umum di tapi tetap kampus. bau. Kenapa bau sih? Bau dari mana sih kalau udah disiram apa? Kurang pewangi ruangan kali ya. Kurang budget. Tapi gue nggak tahu lah, pokoknya inti kayak gitu. Orang Cina tuh nggak terlalu care untuk kebersihan. Mannernya Iya, nggak kebersihan ada ya? mereka kurang. Ya ngomong aja di sana tuh lo harus beradaptasi. Dulu tuh gua di sana tuh kena mental lah ya, karena kalau ngomong sama orang China langsung lu tuh bener-bener dibentak-bentak kan. Bahkan lu saat yang Seolah-olah niaga, dibentak-bentak. seolah-olah dibentak, tapi beneran dibentak sih boy. Kan lu kan udah sering bentak orang. Karena gue mungkin di China dulu kuliahnya. Bukan, karena lu orang Palembang. Ya tapi gue nggak se-Cina itu juga untuk kalau Tapi bentak. memang lebih keras lagi. Lebih keras lagi menurut gua. Nih lu bisa ya, kalau misalnya di Indonesia slogannya apa? Pembeli adalah, Raja kalau di sana beda. yang jual. Raja adalah penjual adalah raja. Gue pernah beli di pasar kayak Mangga Dua gitu ya. Orangnya lagi makan. Gue nanya ini berapa duit? Gak jual. Gue digituin. Padahal gue lagi mau beli loh. Gitu. Dan jangan sampai lu ke Cina. Ini dulu ya, gue nggak tahu Terus Cina. lu balikin piringnya. Wah, gue mau beli gitu enggak? Enggak dong. Gue makan makanannya supaya dijual Bagus lagi. lagi. Akhirnya dia yang beli. Iya.
Enggak dong. Nah jangan sampai lu berani nawar tapi lu nggak beli. Dijambak temen gue. Udah nawar semurah-murahnya, nggak jadi beli. Gara-gara dia berubah pikiran kan, cuma nyoba-nyoba doang nih, iseng gitu kan. Kayak mau ngetes skill dia. Aduh. Ternyata dijambak. Salah nggak? Lapor polisi nggak? Nggak bisa di sana mah. Aduh. Nggak Dijambak bisa. anjir. Iya. Gitu. Masa dijambak sih? Dijambak teman gua. Enggak dipegang kali, nggak sengaja rambutnya. Dijambak means marah. dimasukin. Gini, lu kalau misalnya nggak mau beli, lu jangan nawar gitu. Akhirnya udah temen gua kabur karena ya salah dia juga kan. Rambutnya keambil nggak? Ya gue nggak tahu sih, gue nggak perhitung, gue nggak ngeliat lagi rambutnya keambil atau nggak. Gue udah, lu nggak kenapa-napa kan? Gue di sampingnya, tapi gue nggak. Nggak, takutnya dia lari habis dijambak. Oh ini temannya nih, lu ikutan? Enggak lah, gila lu. Nggak dong. Gila ekstrim banget ya. Iya, ekstrim banget di sana. Untung di Pratunam gak gitu ya. Nah, gue pernah boy. Kan akhirnya kan dulu karena gue ngeliat orang-orang kayak gitu, jadi gue sedih, kayak kok gue diginiin sih gitu dong. Iya. Kenal langsung kayak gila, gue diperlakukan baik loh di negara gue, di negara orang gue diginiin gitu. Belajar lah gue akhirnya untuk. Akhirnya lu jualan. Enggak dong. Terus lu jambak orang. Belajar ngomel. Oh, belajar ngomel. Lo gue kira lu balik jualan terus lu jambakin orang. Pernah gue naik taksi. Gue juga kan bahasa gue kurang bagus waktu itu. Gue nggak ngerti dong, tapi gue udah kasih tahu nih tempatnya mana, gue udah kasih fotonya. Nah dia ngisengin gue karena dia tahu gue nggak bisa Mandarin. Gue marahin balik. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Mandarin ya gue tahu aja. Oh. Pokoknya ya gue ngasal ngomong, tapi yang penting lu tahu gue marah. Oh. Berarti Gitu kau. Anjing. Jangan nggak kasar lagi, kau anjing nggak kasar di sana. Masa kau marahnya jelek banget? Kan di sini kan selalu marah, anjing gitu. Iya, tapi sedang enggak. Beda bahasanya gitu. Jadi gue marahnya, ya siapa suruh lu ngambil gue? Tadi kan gue udah ngasih tau lu gitu. Kalau tempatnya di sini, tadi lu bilang bisa, tapi sekarang lu nganterin gue. Gimana sih lu gitu lah? Gue marahnya gitu, nggak ngomong kasar. Tapi dia tahu kalau gue marah, akhirnya dia nganterin gue. Akhirnya berhasil, works. Dan gue pakai cara itu juga. Tunggu, ada di jambaknya nggak tuh tukang supirnya? Nggak ada, kan gue di belakang. Ya kan bisa. Oh di barrier? Enggak. Iya dia ada. Oh, ada barriernya. Ada mikanya. Ya cowok boy, masa gue jambak, gila lu. Ya kan belum tahu juga kalau cowok nawar terus nggak jadi dijambak juga aja cowoknya. Ini kan di taksi. Iya sih, ini bener, ini lu berdua kan? doang ya. Enggak, ada temen gue juga, makanya gue berani marah. Kalau ada gue sendiri kan gue kalem dong. Gue diapa-apain gue juga bingung. Tapi kan saat itu ada temen gue, jadinya gue kayak berani apa ngadepin dia lah. Kalau kenapa lu ngambil gue, kalau misalnya lu nggak tahu tempatnya di mana, tadi lu bisa tahu gitu. Akhirnya dia nganterin gue. Di balik fundamental, historical, filosofi orang Cina seperti apa ya? Tapi kok jadi begitu ya? Apa kebanyakan kali ya masyarakatnya ya? Tapi maksudnya kan ngerti gak sih kalau kita kadang-kadang belajar sampai ke negeri Cina mereka aja dulu bisa ada berak di mana-mana. Kalau menurut gue ya, karena mereka dulu tertutup, negara yang tertutup. Sepakat, tapi kan ketika anggaplah lu bilang kita apa sih yang nggak ada di Cina pertama, kedua apa ya namanya puisi-puisi ya, tulisan-tulisan, koi yang ada tulisan Mandarinnya itu kan dari sana, tapi filosofinya. Tapi masa berak di mana-mana ini kan. Enggak, waktu itu kejadian buruk gue semuanya adalah saat gue di kota besar. Beda saat lo di kota kecil. Lebih punya manner. Wah gila, pas gue di kota kecil gue langsung sadar bahwa ternyata di Cina ada yang baik lah gitu. Sama lo kayak di Jakarta mungkin orang ngebut-ngebutan kan, nyet gitu segala macam kalau naik mobil. Tapi nggak berak di mana-mana dan nggak ngeludah di mall. Nah makanya aneh ya, padahal iya. Sumpah. Ya mungkin dia lupa, nggak tahu kali harus lakuin tuh di mana, jadi ya udahlah yang ada aja kan masih bersih. Iya. Kan harus kotor semuanya. Jadi ya di mana aja. Kalau enggak dia nggak dikenal sampai segitunya boy. Ya iya. Ya kan? Ya gimana ya. Tapi kota kecilnya masih beneran punya manner. Enggak bener, baik banget. Makanya gue langsung. WC-nya aman. Aman, lebih aman malah. Makanya gue kayak langsung terharu saat gue di kota kecil. Padahal gue dulu underestimate banget kota kecil. Gila, gue gak mungkin lah nginjikin kota kecil. Gue ada di Beijing, masa gue ke kota kecil gitu kan. Kayak gengsi banget. Lu baru bersyukur ketika boker lu lebih plong gitu ya di kota kecil. Nah kan biasanya kan terintimidasi kan ketika lu boker di kota besar. Kebetulan gue punya waktu tenang. Walaupun boker dimanapun gue tenang sih. Maaf ya. Oke. Berarti sudah adaptasi segitunya lo ya. Adaptasi gue santai gue mah. Kalau misalnya dia gedor-gedor lama banget, tenang, gue masih mau
jangan lu gedor-gedor gitu. Jadi kita harus beradaptasi dimanapun, ya kan. Kalau misalnya jadi macan ya jadi macan, jadi tikus, tergantung lu di mana aja. Gue gampang beradaptasi sih, puji Tuhannya. Tapi akhirnya yang oke lah, ketika lu ke pasar lu belanja nggak? Lu beli Belanja sayur dong. ada kasus-kasus kayak gitu nggak, kayak lu beli baju? Orang pada berantem apa? Berantem, penjual sama penjual berantem bawa-bawa golok, gitu. Jadi ternyata emang separah itu juga Cina. Tapi maksudnya lu harus bisa lihat dari sisi baiknya juga nih, di mana kan? Kayak misalnya Apa sisi baiknya? Sisi baiknya Coba adalah apa? mereka maju sekarang. Lah enggak lah, bukan karena mereka yang maju. Enggak, tapi sekarang mereka kayak enggak segitunya deh boy. Dan mereka ya gue nggak tahu sih, Gue gue masih udah lama banget ragu lagi deh. ke Cina. Apa gue ke Cina dulu deh besok? Gue Nanti masih kita podcast ragu lagi deh. gimana? Gokil, tapi maksudnya banyak banget yang bilang kayak gitu. Udahlah, ngapain sih lu ke Beijing gitu kan? Kita kadang-kadang mau Iya, ke tapi- Taiwan, ke ini. Udah ke Hong Kong aja lah, Taiwan mentok enggak, gitu loh. Taiwan enggak, Taiwan Taiwan oke masih banget, oke banget. Oh, karena beda ya. Karena Makanya mereka dibanding udah, lu ke China, udah ke Hong Kong aja udah paling aman lah kata lu. Hong Dibanding Kong justru lebih sama aja. sama. Taiwan gue setuju, baik, Hong Kong kayaknya gue ke Hong Kong masih bersih deh. bersih. Bersih. Tapi orangnya lu gua. Sepakat. Tapi minimal gak ada yang Oh ngeludah iya sama iya berak iya, di bersih mana-mana. bersih. Ini Iya, dulu iya, nih. iya. Oh oke, lu ngomongin bersih. Iya, karena banyak, anggaplah oke. kita kayak keluarga kan ada ya Disneyland apa Disney Park atau Iya, apalah iya, gitu iya, loh, iya. kayak ya mau ajak keluarga kemana nih gitu loh, kayak pokoknya India, Beijing tuh blacklist aja pokoknya. Iya, karena itu udah keterbiasaan boy. Kalau di Indonesia terkenal apa menurut lo? Lawan arah, Nah, macet sih. kok bisa umumnya. sih? Hah? Kok bisa? Ya lawan arah itu yang meninggal kan dianya. Tapi kalau ngeludah yang ngegelikan kitanya. Enggak dong, lu membahayakan yang lain juga kalau lu lawan arah. Iya sih. Iya, lawan arah lu membahayakan. Tapi maksudnya kayak menurut gua ya itu badnya China. Mereka Over itu capacity kali ya tempatnya ya. bisa jadi kali mungkin. Tapi menurut gua enggak sih, karena emang di kota besar aja. Di kota kecil enggak boy. Bener-bener Baik-baik. marketnya apa pasarnya biasa aja gitu. Iya aman. baik-baik kok. Gue diperlakuan Karena nggak ada di Tanah Abang tuh nawar normal. tuh si Jenggut tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena di sana dia lebih kayak waktu adalah money, waktu adalah uang. Jadi lu jangan nanya kalau lu nggak mau beli gitu loh. Lu jangan nawar kalau lu akhirnya nggak beli. Tadi kan lu ngabisin waktu gua, gitu loh. Bahkan saat dia sadar lu nggak beli, akhirnya lu nggak dijawab, gitu. Ngerti nggak? Serem banget ya. Iya gitu. Lu bertahan lagi 4 menurut tahun. gua mereka keras. Hal baik apa sih yang lu bawa dari China sana? Akhirnya gue jadi mandiri sih. Gue lebih ke guanya sih. Gue nggak peduli orang lain kayaknya. Iya kan biasanya kan Akhirnya kalau gua jadi misalnya mandiri. lu kuliah di mana ya, sama sih si Michael juga dari Bali kagak dapet hal baik. Lu dapet hal baik loh. Jadi Nggak juga. party dong. Iya. Ya nggak? Lu Michael namanya. Ya, Kayak laki Michael gue namanya. dong. Iya. Gitu ya. Pasaran ya. Tapi nggak beneran apa gitu yang dari China yang lu bawa. Kan contoh ya, kalau misalnya kita bekas sekolah di Jepang, malunya tuh luar biasa, buang kotoran apa atau sampah, kayak punya moral lah ketika ada sampah kita mau ngambil. Ini kan ketika lu ke Jepang lama, nggak usah ke Jepang, liburan 10 hari di Jepang juga lu ngerasa malu gitu loh. Aduh ada sampah lagi, boleh lah gitu. Apa ya di Walaupun China cuma ya? bertahan 3 hari ya waktu di Indonesia ya, karena kebanyakan sampahnya. Tapi kan di Cina apa yang bisa lu bawa? Selain pribadi lu yang berubah ya, apa semuanya lebih mendingan kita semua ya? Apa ya? Gue juga nggak tahu lagi ya. Berarti lebih better kita dong sebenarnya. Kalau secara lingkungan ya. Iya. Iya. Mereka ngomong tuh di depan, makanya ada ribut tuh. Oh mereka konfronnya di depan, nggak ngomongin di belakang. Orang kita. Iya kan kalau orang kita toko. Si anjing ini nih ada sempak nih di dalam nggak bakso gitu kan golok- kadang-kadang. nggak golok juga. Iya, bener. Oh. Mereka ngomong. Oh itu maksudnya, makanya mereka ribut terus. Dan makanya mereka bisa cepet maju. Oh, atau jangan-jangan mereka nggak bisa ngomong dalam hati? Kan kita kan masih bisa ngedongkol ya. Iya, orang Indonesia Kita kan. terlalu ngejaga perasaan orang kayaknya. Iya, tapi kan kita masih ngomong dalam, lu mah begini lagi gini-gini. Dia nggak bisa tuh. Nggak bisa. Atau jangan-jangan ngomong dalam hati tuh nggak ada di bahasa Mandarin. Ada face over gitu. Coba, ada nggak bahasa Mandarin yang ngomong dalam hati? Atau ngedumel tuh bahasa Mandarinnya apa? Xin Li Hua ya. Itu apa? Bahasa ngomong di dalam hati. Ngedumel gitu. Kalau ngedumel gue nggak tahu Nah ya. itu Tapi bisa jadi orang harusnya sana nggak ada ngerti sih ngedumel. boy. Loh, kan dia nggak bisa ngedumel. Iya kan, orang itu kan kenapa mereka konfront, karena mereka nggak bisa ngedumel. Jadi ya benar sih jadinya maju. Iya. Kalau kita terlalu menjaga
perasaan Perasaan orang ya. orang. Jadi kita yang ngedongkol ya. Iya. Ya udah gue pindah ke Cina deh, biar gue bisa ngedumal. Enakan di sini tapi beraknya iya. bebas. Ah, bebas. Iya, Indomaretnya masih bersih di sini boker. Di sana lu ada pot tanaman juga lu berak di sini. Iya, makanya. Serius, kalau ngomong bebas lu salah. Iya. Bersih Bebas. di sini, bebas di sana. Heeh. Oh, ya lebih bersih berarti gue ngomongnya. Betul. Mana dia beraknya di pohon kucai lagi ya? Ada di Saukau lagi tuh kucai. Aduh. Gue banyak cerita lagi sebenarnya tuh. Iya. Masalah lawan arah, masalah berak tuh. Gue ngalamin semua di situ. Bener dia ke Cina. Lagi macet nih. Iya. Jalan Oh tol. iya Lagi iya macet. benar-benar. Jalan tol lu 5 baris nih. Iya, 5 baris. Gede kan, Ah. jalan tolnya kan. Ada satu mobil di tengah. Ah. Tiba-tiba dia mundur pelan-pelan, Oke. mundur lagi, maju, mundur maju. Iya iya benar-benar. Itu benar. Dan Di Cina? jalur. iya. Dan kalau kita kan kalau misalnya habis parkir ban depannya kita rapihin dong. Kalau dia enggak. Belok Aduh, ya udah anjing. segitu. Terakhir Itu situ. anjing aneh Kenapa? banget. Karena emang cepat maunya. Itu gak ganggu. Ini bener-bener dia mundur pelan-pelan, akhirnya dia lawan arah sendirian, dia belok-belok gitu Iya, antara iya. mobil-mobil. Kalau misalnya nggak ada dimik, intinya Itu bener sih. dia ada di tol. Terus kata Michael adalah mereka berusaha untuk lawan arah dan mundur, ya udah akhirnya ujungnya lawan arah. Di tol. Di tol benar. Highway. Iya sih benar-benar. Polisi geleng-geleng dong. Ya. Oke. Ya gitu Temen gue tapi. nasibnya gimana ya, masih hidup nggak ya? Lu coba deh call dia Lost sekarang. kontak lagi dia. Ini bener banget dari SMA. Anjir aneh banget ya. Tapi Lawan kayaknya arah ya. Iya. iya benar. Atau mungkin dia bawa perasaan dia yang dari Indonesia ngotot untuk nabrakin diri ke yang lawan arah kan ada ya. Kalau Indonesia kan itu banget tuh. Aman lu lawan arah, ayo adu sama gue Ayo. gitu. Adu banteng. Mungkin kali ya. Aduh Kalau gawat gue sih. di sana sih Tapi lu bertahan segitu lama sih gokil. karena gue nggak terlalu peduli mereka boy. Sepakat, tapi kan lingkungan matters gitu Kan loh. gue nggak ada Iya, di lu lingkungan internasional, mereka iya. gitu loh. Terus lu kalau ke pasar belanja sayur, Iya. belanja ayam gitu. Jadi apa yang gue tahu adalah yang gue lihat orang-orang China di sana. Tapi pola pikir mereka apa sih? Gue nggak gitu mendalami. Paling gue tahu dari Tapi mereka kayak doyan gosip gak sih? Ngobrol Cucu berempat. ya gosip mah pasti lah ya. Tapi yang gue salut di mereka adalah saat mereka ujian, mereka tuh bener-bener pakai perpustakaan, gak kayak kita. Perpustakaan dipakai untuk pacaran. Kalau di sana perpustakaan dipakai bener-bener untuk belajar dari pagi sampai malam tuh gitu. Yang pasti gak ada yang boker dong di perpustakaan. Iya. Gak ada itu- yang ludah dong. gua Ini nggak dulu tahu nih deh ya. Kan lu kan ke perpustakaan, harusnya enggak dong. Iya tapi gue nggak tahu apakah gue nggak ngeliat dan lu ludah nggak ya gitu kan enggak dong. Tapi sepanjang perjalanan perpustakaan Enggak. tuh steril intinya. Iya, gue pernah ngeliatnya tuh orang ludah ya di mall itu aja. Di tiba-tiba jalan sambil kentut pernah. Kayak gue lagi jalan berpapasan tut. Wah itu kayak kereta lagi lewat tuh. Itu gue pernah. Di lift nama tai. Gitu. Di lift boker. Enggak, gue nggak pernah sih ngeliat lift. Tapi gue pernah ngeliat anak kecil pakai tuh apa celana bolong disuruh berak ya berak aja di situ gitu. Emaknya ya udah gitu loh. Dan gue bingung ya emaknya nggak bawa tisu nggak bawa air. Dia pakai apa? Nah, gimana itu nggak gatel gitu kan? Kalau kita cebong nggak bersih aja kan gatel kan? Kok ya udah terbiasa kayaknya. Kayak Di sana tuh sampai kering. Lu Iya. tau gak? Jadi dibersihinnya setelah kering. Kayaknya gue yakin tuh kulit anaknya kapalan deh. nggak kayak udah kuat sih. Sampai Tebel tebel, ya. iya tebel kayak Iya. kapalan jadinya. Kering men. Anjing. Jadi lu kalau jalan Sorry ya, banyak kata-kata kasar di sini. kan. Nah lama-lama kering kan. Anjing. Nah itu. Iyuh, kok jadi geli gini sih boy? Gue mana tahu, maksudnya lu kan udah pernah di China. Gue punya keresahan, Iya. kenapa sih semua orang kayak gitu? Kenapa sih ini gitu? Nanti deh kita ngobrol sama laki lu deh. Iya. Urusan itu, tapi lu gokil sih. Iya, untuk urusan itu mungkin mereka maju ya, tapi benar juga sih karena mereka tidak peduli perasaan orang lain, jadi mereka terbuka. Yap. Nggak ada yang main santet kayaknya di sana ya. Nggak ada kayaknya. Emang ada hantunya di sana? Adalah. Vampir ada nggak? Vampir apa? Yang lompat itu di sana ada nggak? Atau cuma kita doang yang paham itu? Hantu China, zombie-zombie Kebetulan waktu gue kecil. nggak bisa ngeliat setan lagi. Hah? Ada maksud bukan. Oh iya. Iya, Iya tapi ada, iya. Hantu Ada, lokal, ada, hantu ada. lokal. Hantu pun jadi duit di sana. Gimana hantu jadi duit? Hantu pun jadi duit. Kenapa? Kostumnya dijual, ya kayak mirip kayak sinetron. Iya Halloween lah kayak. Tapi hantu di sana bener yang kita tahu itu, Iya yang benar. dipakein benar, itu benar. jidat. Iya ada. Itu Vampir, iya. vampir itu. Oh Iya, itu ada. beneran. Ada beneran. Gue tahu takutnya itu gimmick masuk ke kita terus di sana ternyata nggak ada. Nggak beneran dong kan emang kita kan tahu juga dari film-film China. Iya. Iya, beneran, beneran. Iya. Oh. Bener itu. Tapi nggak ada klinik-klinik gitu di sana. Ada dong tandanya dia itu tuh lebih kepercaya ke jimat-jimat bukan yang lu bilang tadi apa?
santet. Santet. Tapi India juga sama. India sama jimat kan Iya. juga sama. Ya gitu, Oh dia mereka juga ada. Jepang Iya, juga menghormati lah gitu-gitu iya, ya. Oh, makanan paling aneh yang lu makan di China? Chow tofu. Chow tofu apa Iya. itu? Tahu bau. Chow itu bau ya? Chow ya. Chow. Iya. Tapi tahu baunya enak boy. Anjing. Walaupun bau. Lu aneh tapi enak gimana sih? Serius. Kalau lu ketemu enak banget. Chow Kita apa tofu. kapan ke Cina bareng lah. Boleh nanti kita Iya. ketemu vendor ya. Iya. Enggak pot plastik. Iya. Itu enak banget. Enggak bentar. Baunya bau apa? Gue paham terasi Iya, juga bau ya. bau kaos kaki yang 1 tahun lu nggak cuci lah gitu. Oh ini, aduh ntar kalau gua ngomong, ntar tolong dibip ya, mau kalau nggak dibip gawat. Itu kayak apa namanya? Popcornnya XX1. Itu kan bau kaki tuh. Yang nih popcorn XX1. Oh dia suka ya. Buat beberapa orang bau kaki. Enggak lah nggak gitu. Lu nggak pernah coba Kalau cium yang lu si chow makan, tofu? itu nggak apa-apa. Iya. Tapi hambreng ketiga orang samping, kok ini kayak siapa bau Tapi enggak, kaki tapi ini? enggak. Menurut gue itu masih wajar. Itu masih oke? Masih oke. Ini Kalau lebih itu bau bau lagi. banget. Sama Bau terasi, Bauan itulah. terasi tuh bau loh. Terasi bau, tapi Tapi kita terasi- masih makan kan? Iya. Tapi Kalau itu di sana lebih tuh bau lagi. lebih bau lagi. Lu tau baunya NATO gak? Belum, Nato belum pernah mau Yang mirip kayak gitu. Lebih bau lagi. Enaknya Dan- apa? Apa dan- nalar enaknya Dan itu? dia tuh kayak makanan yang udah basi, lu jual. Enggak, dan enak ada orang yang ketika, beli. ketika lu makan, enak itu kan bisa diturunin. Iya. Apa enaknya? Ya mungkin gue sih biasa aja, cuman enak karena dia tuh ada yang garing, ada yang lembek kan. Nah kalau yang lembek gue Tahu nggak demen. Sumedang juga garing. Cuman enak, maksudnya rasa dia tuh unik karena gue orangnya kulineran boy. Jadi once gue nggak pernah makan, gue penasaran. Saatnya gue coba, Ini rasa baru. rasa baru buat gue. Oh, Jadi enak lu ini aja. menurut lu. Ini rasa baru dan lu masih bisa terima. Iya, dan lucunya orang Cina. Jadi gue pernah ketemu orang China lagi di Bandung. Dia ngelihat tahu gejrot kita. Dia bilang kayak chow tofu dong. Kan gue ngerti kan dia ngomong apa. Ini Mana sama nih kayak ada chow sih. tofu. Gue pengen Tahu ngomong gejrot. tapi gue takutnya ntar SKSD lagi gitu kan. Kayak enggak. Tahu gejrot Enakan tahu gejrotan kita gitu iya, kan. kalau sesuai dengan apa yang lu ngomong, tahu gejrot dipakein tauco tuh baru tuh. Nah, pakein terasi nah tuh. mungkin kayak tauco lah, tapi Iya. tauconya udah lu fermentasiin selama 3 tahun lah gitu. Tuh bau banget lagi, yakin gue tuh. Ya, Yakin kayak banget gitu. tuh gue. Iya. Ini makan kayak begitu Jadi si bukanya tahu kayak apa kita, ya? si tahu gejrot kita disamain sama tahu baunya dia. Kayak gue nggak setuju nih, gue pengen Aduh. labrak tuh orang gitu. Aduh. Gitu. Iya. Ini ada isinya nggak sih podcastnya? Nggak ada. ya? Di ya? awal kan ada, tapi kan ke belakang biar kita tahu China itu seperti apa. Lu bukannya ngomongin tentang bisnis Smart Mandarin gua ya, Kan kenapa gua udah, kan itu udah ada kenapa gua diferensiasinya sebagai apa wanita segala macem. buka tempat Lu les? kan tadi Apa? lu Kok gua lupa nggak masalahnya. tahu gua jawab apa? Karena semangat lu itu Gua untuk grogi ngomongin kayaknya ini. nih, Boy. Enggak, udah kita makanya gue bilang Beda banget kesana tuh gimana gitu loh. Oh iya, oke. Makanya kan mulai chaos ketika orang Chinanya ke Bali ya. Itu mulai chaos tuh. Oh Mereka iya. jorok banget. Iya. Mereka jorok banget. Nggak ada spitting manner aja on- sih iya. sebenarnya. Iya, gitu aja sih. Duh, ampun deh. Terakhir yang Tapi menurut itu biasa. Ya terakhir yang gue di Bali tuh tempatnya parasailing di mana sih? Benoa. Kan itu banyak kayak orang China apa segala macem. Si WC ini penuh nih. Ya udah ganti baju bugil di tengah oke lah. Karena penuh dia kebelet. Dia boker di ujung shower. Lu gak Fun penting fact-nya apa? banget anjing. Fun fact-nya apa yang lucu lagi di Cina? Aduh. Once lu di Cina ngelihat cewek masih ada bulu ketek yang panjang, tadi dia masih perawan. Pernah denger gak lu? Enggak. Nah itu dia. Enggak ini myth. Ini It's myth. China. Ini myth apa bener? Dulu begitu. Dulu begitu. Waktu Jadi lu once di sana lu begitu. ke Bentar, sepanjang bus, apa? Segini. Ya keriting-keriting lu kepang juga, pokoknya ada bulu keteknya tuh tetapnya tandanya dia masih perawan. Gitu. Jadi nih ya once lu lagi pakai bulu celana baju tangan tank topan segala macem di bus gitu kan, tek gitu kan. Oke, ada bulu ketek itu biasa. Itu biasa, boy. Berarti ketika lu di sana lu dianggap tidak perawan karena lu sudah tidak punya bulu ketek. Bener, tapi kan gua Indonesia. Iya, tapi menurut mereka seperti itu. Dan gua kalau di sana kayak pengen bawa cukur. Bantu cukurin gitu ya. Kayak kenapa sih harus ada tradisi itu gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak what the itu gitu, jadi itu jadi guideline gitu ya kalau iya, misalnya. jadi ya bener-bener
mau tank topan bulu ketek lu belum cukur harganya santai bro. Ya itu gitu loh. mungkin bagian dari nilai plus dia ya. Gue masih perawan bro gitu. Lu Ya, gitu. tapi ternyata banyak juga yang mama juga begitu, ngerti nggak? Itu kan kata-katanya kan, ngerti nggak? Tapi maksudnya di situ jadi cewek berbulu ketek sangat biasa, normal, dan saat lu pakai you can see juga Berarti dengan tuh lu. Z nggak laku tuh di sana kayak- tuh. Ngilangin laser IPL tuh nggak laku. Kayaknya. Padahal dia yang buat mesinnya loh, kurang ajar emang ya. Dia loh yang buat mesin IPL Iya. tuh. Kenapa nggak pakai buat ketek mereka dulu sih? Kenapa dijual ke kita sih? Bahkan sekarang kan di Indonesia eyelash extension itu kan udah wow banget kan. Gue dulu pertama kali eyelash itu tuh taunya di Cina dengan harga yang sangat murah. Yang pasti Dulu bukan di pakai bulu Indonesia belum keteknya terlalu. dong, bukan. Iya, gue dong. nggak tahu lagi. Enggak sih, lurus sih betul, nggak keriting ya. Iya iya. Gitu. Oh gawat. Gokil. Iya kan, jadi kayak aduh gue pengen beliin dia wax lagi gitu. Iya, iya. Prat, gitu Ambil kan. ya, biar Lucu bersih tuh, lah, harusnya dulu heeh. belum ada konten sih. Kalau itu gue bikin kontennya itu kali yang Lu nge-waxin. masuk penjara yakin gue Del. Lu masuk penjara. Deportasi sih gue, bukan Del, masuk bukan penjara. apa-apa Del. Lu nawar harga lu dijenggut Del. Lu mau nge-wax bulu ketek orang di bis ya lu udah gawat sih Del. Nggak gitu sih Del cara mainnya. Iya kan, langsung viral gak lu? Langsung diundang gak lu? Enggak lah nggak viral. Enggak Kita ya? negara komunis hilang aja paling langsung. Nggak bisa dihubungin kayaknya. Kayaknya sih. Udah gawat, udah sejam lebih, udah sejam Iya. 10 menit. Udah sejam ya? Udah sejam Oke. 10 menit, gawat. Udah lah. Iya. Mungkin sampai sini dulu kita ngobrol sama Dela. One day kita ngobrol sama Michael deh. Oke, siap. Agak gokil. Oke, thank you Thank you Boy. banyak udah diundang datang ya, maaf setelah banget. schedule segitu Iya, maaf. panjangnya karena Iya. Ibu Dela ini sibuk banget. Maaf ya Boy. Banyak yang harus diberesin. Iya. Kan harusnya happy dong karena sibuk. Iya. Aman. Tapi gue gak enak banget sumpah sama lu sebenarnya. Enggak Karena lah, kita deket kok. Iya, maaf Deket ya. kok, deket. Kita teman SD. Ada Iya, privilege itu, boleh lah. Iya. Dan lucunya, enggak, gue inget lagi Boy. Kan yang kemarin gue cerita ke lu kan, kalau di SD itu gue inget kalau lu tuh suka nyariin. Oh iya, itu gua nggak ingat sama sekali. Iya, lu suka nyariin pensil dengan kata-kata pensil kamu di mana kamu. Iya. Tapi tau nggak kenapa gue bisa gitu? Karena menurut gue itu adalah hal yang bodoh dilakukan orang pintar. Ngerti Nggak nggak? ngerti. Lu kan pintar dulu. Pada saat itu iya, tapi Gue gua tau lu nggak orang tahu. yang pintar Boy. Iya kan? Ha-ha. Yang jalannya tuh kayak Ya, ya robot begitu lah ya. lu, ya kan masih SD. Gua nggak ingat lagi anjing. Iya. Terus? Tapi gue kenapa tahu? Karena lu adalah cowok yang terlucu saat SD itu, yang innocent, dan gue tahu lu pinter tapi lu melakukan hal bodoh. Ya karena gua nggak annoying juga sama orang. Iya, tapi lu kayak Dibanding pensil, kamu kemana? Iya. Kamu mau pulang Biasa nggak? ya, kalau gitu bisa ngeri nggak? diajak teman Kayak, SD what gua. the hell? Iya. Mana ada sih pensil bisa ngomong gitu kan? Lu cari lagi, lu pakai ini kan. Jadi kayak gue memperhatikan aja saat gue lagi duduk. Karena kan di SD itu. Tapi lu sadar gak gue dulu dikelompokin. masih SD dibully? Tahu gua. Sadar gak? Sadar. Tapi sadar. Gua. Sadar. Pokoknya Oh, yang orang manggil lu kan Dela Bebek kan. Karena lu Iya. kenceng banget. Enggak monyong, enggak monyong. Karena gue monyong, bukan karena gue bebek. Karena gue. Iya, setahu gua. Enggak Boy. Lah itu kan menurut lu. Enggak. Menurut gua boleh dong. Setahu gua tuh kalau lu ngomong tuh lu kenceng banget ngomong. Gue yakin. Enggak. Masa sih? Enggak. Gue tuh dulu sangat introvert karena gue dibully. Kayak Masa tapi sih? gue Setahu gue sih enggak. lu kan temenannya sama siapa ya? Sama Melita. Melita, Iya, sama Vinky. Pinky. Iya. Lu Ya tau kan gak Pinky gitu-gitu. udah married? Udah tahu. Oh, tahu ya. Heeh. Lu masih ada Instagramnya? Ada. Gue gak ada lagi. Ya terus Tapi pada dasarnya gak penting. si cowok ini pun kan ada kayak Miko. Nah, Miko kan yang interaktif sama orang. iya, itu Gua adalah nggak. musuh terbesar gue saat SD. Tapi Iya. pas SMP gue deket banget sama mereka. Iya, karena kan lu satu circle jadinya. Iya, ada ya gitulah. Iya, tapi ya gue nggak loncat ke sini atau gue nggak Iya, loncat iya. ke sana. Iya, iya. Gue juga anak tunggal ya gitu nih cara gue main. Jadi buat teman-teman punya anak tunggal ya agak aneh lah dikit masa kecilnya. Tunggu gede aja dah udah. Jangan Iya. dikomplain. Gak gila kok mereka aman. Gue aman. Aman ya, aman ya lu Gue ya. tes kejiwaan harusnya sih lolos sih. Lolos ya. Lolos. Cuma saat itu gue ngeliat lu gue sakit jiwa sih. Iya. Karena kayak belajar mulu gitu. Nggak itu dieksploitasi lebih Makanya tepatnya. mungkin saat itu gue bisa sadar banget lu lakukan apa Boy. Karena menurut gue itu asing gitu loh, ngerti gak? Iya. Gitu. Gue nggak sadar lagi anjing. Iya. Jangan itu bukan gue loh. Kayaknya itu deh yang gue inget banget dari lu saat masih kecil ya. Kayak itu Tapi bukan setelah gua itu gue Kayaknya kalau anak kecil tuh rohnya masuk di hari ke-40 di janin. Kayaknya gue ke 8 tahun deh baru roh gue masuk deh. Iya deh, kayaknya gitu gue ya. gak inget apa-apa deh pada saat itu. Tapi itu masih bagus Boy. Kalau kata laki gue adalah anak yang sudah segini tapi otak gue masih di SD. Oh untuk Kedewasaan sekarang gue. Gak apa-apa kan Gak apa-apa namanya ya. istri kan Iya, bisa harus lebih tetap dimanja ya menyenangkan. nggak sih? Iya. Tapi emang kalau anak SD tuh kalau kita kesal ya digaplok dikit sih masih oke sih. Masih SD secara mental ya. Iya. Oke lah itu aja dari hari ini udah Terima lama kasih banget. Thank you sudah banyak udah diundang. datang Dela.
So Thank you, sorry Boy. untuk semua kekurangan yang ada Maaf di juga tempat ya. ini. Thank you ya. Semoga ada isinya ya. Enggak lah, ini isinya banyak kok. Ini jadi reels notes ya, jadi reels bisa jadi 20-an. Nanti gue Oke. tag-tagin ke lu. Oke. Terima kasih, Thank you. Boy. See you at the next episode. Bye-bye. Bye. See you.